Shalom semua anak-anak sekolah minggu Balai Keselamatan Karusda Surakarta yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, dahsyat. Yes. Mbak Elga percaya bahwa hari ini kalian semua pasti diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Nah, hari ini pastinya karena ini hari Minggu, kita akan beribadah sekolah minggu bersama-sama ya, meskipun dari rumah masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan, kita akan pujikan dulu satu pujian penyembahan, karena kita mau menghormati Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Satu pujian yang akan membawa kita yaitu Bapa, Engkau sungguh baik. Nah, Mbak Elka minta kalian semua untuk duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau persiapkan setiap apa yang kita punya untuk Tuhan. Nah, hari ini kita pujikan pujian ini bersama-sama. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Berdoa sebelum kita boleh mendengarkan dan kita boleh belajar tentang firman Tuhan. Nah, semuanya lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata kita, dan kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap anugerahmu Tuhan, untuk setiap berkatmu Bapa sepanjang minggu ini yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami boleh berkumpul Bapa, meskipun kami hanya di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Bapa di dalam ibadah sekolah minggu online kami pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kau boleh memberkati kami boleh memuji dan memuliakan namamu Bapa, kami boleh menyembah setiap namamu Bapa. Biarlah setiap puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi duka yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan jikalau saat itu Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama-sama tentang firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Engkau boleh berkati kami satu persatu Bapa, persiapkan diri kami Bapa, buka setiap hati dan telinga kami Tuhan, biarlah kami boleh belajar tentang firman-Mu dan kami boleh menjadi berkat di dalam dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak kami yang sudah menyiapkan dan mempersiapkan setiap bahan firman pada hari ini Tuhan. Kiranya kembalikan berkat-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, selamat belajar. Shalom, apa kabarnya hari ini? Semua baik? Ya, sekarang kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya? Firman Tuhan hari ini bertemakan menjadi bintang atau menjadi idol yang diambil dari kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai ke 36. Karena ayatnya sangat panjang, silahkan baca sendiri-sendiri ya. Nah, dari ayat Alkitab ini kita akan mengambil cerita dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ada yang tahu siapa itu Yusuf? Ya, Yusuf adalah orang yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar kaya yang bernama Potifar. Namun kemudian dia dipenjarakan karena dia difitnah oleh istri dari Potifar. Walaupun dia terus tertimpa nasib yang buruk, dia masih tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Alkitab ada kisah di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya terhadap Yusuf melalui mimpi. Penasaran ceritanya? Nah, demikian kisahnya. Ya, jadi ada seorang raja bernama Firaun. Suatu kali, Firaun ini bermimpi bahwa ia sedang berdiri di Sungai Nil. Lalu di Sungai Nil itu tampaklah 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus. Kemudian lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk. Kemudian Firaun kembali tertidur, dan untuk yang kedua kalinya dia kembali bermimpi. Ada 1 tangkai yang memiliki 7 bulir gandum yang baik dan 1 tangkai yang memiliki 7 bulir gandum yang kurus. Bulir yang kurus itu kemudian memakan 7 bulir yang baik. Nah, kemudian di pagi hari saat Firaun bangun, hati Firaun itu menjadi gundah atau menjadi tidak tenang karena mimpinya itu. Sehingga dia memanggil semua ahli, semua orang-orang yang pandai di Mesir untuk mengartikan mimpinya itu. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu arti dari mimpi tersebut. Mendengar hal itu, ada kepala juru minuman yang datang kepada Firaun dan memberitahukan bahwa ada seorang yang pintar mengartikan mimpi di dalam penjara. Karena waktu itu, juru minum ini juga pernah bermimpi. Kemudian orang itu dapat mengartikan mimpinya. Ada yang tahu siapa orang ini? Ya, orang ini adalah Yusuf. Lalu segera Yusuf dipanggil untuk ke istana dengan menggunakan pakaian yang terbaik. Firaun kemudian menceritakan kepada Yusuf tentang mimpinya itu. Nah, setelah bercerita, Yusuf mengatakan bahwa kedua mimpi yang dialami Firaun itu memiliki arti yang sama, yaitu Tuhan akan mendatangkan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dalam 7 tahun kelimpahan itu, Firaun harus menunjuk seseorang yang berakal budi dan bijaksana untuk membantunya
mengelola Mesir ini, mengelola dalam 7 tahun kelimpahan ini, dan penilik-penilik akan mengumpulkan hasil tanah Mesir tersebut. Lalu Firaun menunjuk Yusuf sebagai pemegang kuasa tersebut karena dia berhasil menceritakan semua hal yang terjadi, semua hal yang akan terjadi kepada tanah Mesir tersebut. Nah, adik-adik, Yusuf yang dulu tidak dipandang orang-orang sekarang telah menjadi penguasa atas tanah Mesir. Mengagumkan, bukan? Yusuf telah menjadi bintang di antara banyak orang karena dia taat kepada Tuhan. Ya, kita sudah melihat cara kerja Tuhan ya untuk mengangkat Yusuf menjadi pemimpin. Sebelumnya Yusuf mengalami banyak hal-hal yang buruk, namun kemudian Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin karena kesetiaannya. Ya, pelajaran yang bisa diambil dari firman Tuhan hari ini yaitu kita diajak untuk selalu setia kepada Tuhan meskipun keadaan sedang susah. Percayalah, Tuhan bisa merubah keadaan yang susah menjadi baik. Seperti Yusuf, Tuhan siap memakaimu untuk bisa menjadi orang yang hebat. Ya, sekian firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua terberkati melalui firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu minggu depan.